Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini kita lanjutkan dari materi yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang dua macam jenis titrasi, yaitu jenis titrasi asam basa dan titrasi redox ya. Untuk asam basa ada beberapa jenis, begitu juga ada redox. Selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah tentang titrasi pengendapan dan kompleksometri. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini ada penomoran 3 karena yang ketiga ini maksudnya adalah lanjutan dari minggu lalu ya. Kalau di minggu lalu kan kita sudah membahas dua macam jenis titrasi, yaitu titrasi asam basa yang pertama, yang kedua itu redox, dan yang ketiga ini ya. Jadi di sini langsung saya kasih notasi angka 3, itu menunjukkan bahwa ini adalah titrasi yang ketiga, yaitu adalah titrasi pengendapan. Nah, tidak seperti titrasi asam basa ataupun redox yang punya beberapa jenis lagi subjenis dari titrasi tersebut. Untuk titrasi pengendapan ini hanya ada satu ya, namanya adalah argentometri. Kenapa argentometri? Karena seluruh reaksi yang terjadi itu melibatkan AgNO3, argentum nitrat, perak nitrat ya. Oleh karena itu untuk titrasi ini disebut dengan argentometri karena semuanya melibatkan AgNO3. Nah, walaupun hanya ada satu jenis, namun ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang terkait dengan reaksi di titrasi argentometri ini. Yang pertama adalah metode Moore. Untuk metode Moore ini bisa dilihat di situ ya, bahwa titran dari metode Moore ini adalah larutan AgNO3. Kemudian titratnya adalah sampel, di mana sampelnya ini biasanya adalah yang mengandung chloride atau bromide ya, untuk ion negatifnya. Kemudian indikator yang digunakan pada metode ini adalah kalium kromat K2CrO4 dengan titik akhir titrasi endapan berwarna merah ya. Nah, untuk metode Moore ini termasuk dalam kategori titrasi langsung, bisa atau boleh diingat-ingat kembali ya di materi pengantar analisis volumetri sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan bahwa yang namanya titrasi itu ada yang namanya titrasi langsung, ada yang namanya titrasi tidak langsung. Perbedaannya seperti apa silahkan diingat-ingat lagi. Nah, untuk metode Moore ini termasuk dalam kategori titrasi langsung. Kenapa? Karena titran itu langsung ketemu dengan titrat. Titran adalah yang di dalam buret yang digunakan untuk menitrasi, titrat adalah yang di dalam Erlenmeyer yang dititrasi. Nah, antara titran dengan titrat itu ketika langsung bertemu, dalam arti langsung berinteraksi tanpa ada penambahan zat lain yang digunakan sebagai perantara, maka titrasi tersebut termasuk dalam kategori titrasi langsung. Maka dari itu metode Moore ini karena titrannya adalah larutan AgNO3 yang langsung berinteraksi dengan sampel ketika dititrasikan, maka metode Moore ini termasuk dalam titrasi langsung. Selanjutnya ada yang namanya metode Volhard. Nah, untuk metode Volhard ini titrannya adalah larutan amonium thiocyanat NH4CNS. Titratnya adalah larutan sampel ya, plus larutan AgNO3 dalam suasana asam. Larutan AgNO3 di sini ditambahkan dalam jumlah berlebih dibandingkan dengan sampel ya. Indikator yang digunakan biasanya adalah besi 3 nitrat atau besi 3 amonium sulfat dengan titik akhir titrasi endapan berwarna merah. Nah, untuk metode Volhard ini termasuk dalam kategori titrasi tidak langsung. Kenapa? Karena titran itu tidak langsung serta-merta bertemu dengan titrat ya. Titrat di mana titrat utama dari titrasi ini adalah si sampel. Nah, namun sampel itu tidak langsung berinteraksi dengan larutan amonium thiocyanat. Tetapi sampel ini bereaksi terlebih dahulu dengan larutan AgNO3
Kemudian setelah sampel habis, sisa dari larutan AgNO3-nya ini akan bereaksi dengan larutan amonium thiocyanat. Seperti itu ya. Maka dari itu metode Voghart ini termasuk dalam kategori titrasi tidak langsung. Selanjutnya ada yang namanya metode Vaillant. Untuk metode Vaillant, titrannya adalah larutan AgNO3, titratnya adalah sampel dengan indikator adsorpsi. Biasanya yang digunakan adalah eosin. Nah, untuk titik akhir titrasinya terbentuk cermin perak. Di sini kenapa dikatakan cermin perak? Ini maksudnya adalah terbentuk endapan berwarna abu-abu mengkilat sehingga seolah-olah dapat digunakan untuk bercermin. Maka di situ disebutlah terbentuk cermin perak. Maksudnya adalah endapan ya. Endapan yang biasanya melapisi dari dinding wadah yang digunakan. Kalau kita gunakan Erlenmeyer, nah biasanya dia akan terbentuk di sekitar dinding Erlenmeyer itu ya, warnanya abu-abu mengkilat, seolah-olah bisa digunakan untuk bercermin, tapi ya sebenarnya ya enggak juga gitu. Kalau kita gunakan untuk bercermin ya enggak bisa juga gitu, ya enggak kelihatan juga, tapi bisa lah ya membandingkan atau istilahnya membedakan antara mengkilat atau tidak, seperti itu kira-kira. Selanjutnya ada yang namanya metode Liebig. Untuk metode Liebig, titrannya adalah larutan AgNO3. Titratnya itu adalah larutan sampel. Nah, yang unik di metode ini tidak menggunakan indikator, ya. Dengan titik akhir titrasi terjadinya kekeruhan, ya. Terjadi kekeruhan ini di sini disebabkan karena ukuran partikel yang terbentuk, ya. Ukuran partikel endapan yang terbentuk ini sebenarnya terbentuk endapan. Prinsipnya sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu ya metode Vaillant, di mana terbentuk endapan cermin perak. Jadi sebenarnya terbentuk endapan, hanya saja ukuran partikel endapannya itu tidak cukup besar untuk mengendap ke bawah. Karena dia ukurannya kecil, dia hanya melayang-layang di larutannya, sehingga yang tertangkap oleh mata kita itu adalah kekeruhan, seperti itu ya. Nah, untuk titrasi argentometri, aplikasinya menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, argentometri ini digunakan untuk menetapkan kadar amonium klorida, natrium klorida, natrium nitroprusida, klorobutanol, dan lain-lain ya. Dan lain-lain ini maksudnya adalah zat-zat yang dapat bereaksi atau berinteraksi dengan AgNO3. Baik, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang ada, silahkan dicatat dulu, kemudian nanti disampaikan ke saya lewat komen ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, jenis titrasi yang keempat itu adalah titrasi pembentukan kompleks atau yang biasanya disebut dengan kompleksometri. Nah, untuk titrasi kompleksometri ini termasuk dalam kategori titrasi langsung, ya, di mana titran langsung bertemu atau berinteraksi dengan titrat. Nah, untuk titran yang digunakan di sini biasanya itu adalah NaEDTA, natrium etilen diamin tetraasetat. Ya, biasanya kalau kita praktikum di lab juga menggunakan NaEDTA ini, ya. Kemudian titrat yang digunakan atau titrat yang biasanya dianalisis menggunakan titrasi kompleksometri ini adalah sampel-sampel yang mengandung logam, ya. Kenapa mengandung logam? Karena prinsipnya adalah kompleksometri, jadi pembentukan senyawa kompleks antara logam dan senyawa pengompleks melalui pembentukan sistem kelat, ya. Nah, indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri ini biasanya adalah hitam eriokrom,
Murexit, Jingga-silenol dan lain-lain. Untuk titik akhir titrasinya adalah perubahan warna tergantung dari indikator yang digunakan, karena prinsipnya titik akhir titrasi itu adalah reaksi antara indikator dan kelebihan titran, ya. Jadi interaksi antara indikator dan titran yang berlebih setelah habis bereaksi dengan titrat, dalam hal ini adalah sampel, maka disitulah terjadi perubahan warna sebagai titik akhir titrasi, ya. Jadi untuk perubahan warnanya tergantung dari indikator yang digunakan, gitu ya. Silahkan nanti dicari tahu kalau pakai hitam eriokrom perubahan warnanya dari apa menjadi apa, kemudian kalau pakai Murexit dari apa menjadi apa, kemudian selanjutnya pakai Jingga-silenol dari apa menjadi apa, seperti itu, ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, titrasi kompleksometri ini menurut Farmakope Indonesia edisi 4 ini digunakan untuk menetapkan kadar kalsium karbonat, kalsium klorida, kalsium glukonat, magnesium karbonat, dan lain-lain. Bisa dilihat di situ ya, kalsium karbonat ada Ca, kemudian kalsium klorida itu Ca, ada Ca-nya, kalsium glukonat ada Ca-nya, dan kemudian magnesium karbonat ada Mg-nya. Nah, Ca dengan Mg ini adalah senyawa logam yang dapat berinteraksi atau bereaksi dengan EDTA membentuk senyawa kompleks lewat sistem kelat. Makanya metode titrasi kompleksometri ini dapat digunakan untuk menentukan kadar zat-zat seperti ya itu tadi kalsium karbonat, kalsium klorid, dan lain-lain seperti itu, ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, setelah ini mau saya akhiri. Kalau misalnya ada, silahkan disampaikan ke saya. Baik, kuliahnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.